Shalom Aleichem, Besem Yesus Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Tema ini untuk supaya kita jangan gagal memahami Alkitab ya. Begini judulnya, Murid Yesus 3 dan 2 periode. Loh, apa maksudnya? Jadi murid Yesus 3 periode sama murid Yesus 2 periode. Ini judul saya buat supaya mudah dipahami, ya. Bapak Ibu Saudara, ayat Alkitab itu tidak boleh bertabrakan, gitu. Ayat Alkitab itu ada konteks waktunya. Nah, ini dia Saudara ya. Anda akan bingung, gitu. Anda akan mampet ketika Anda tidak memahami ini, gitu. Ini ayat kok bilang, misalnya Matius 5 ayat 17-18. Ini ayat kok bilang Yesus tidak membatalkan Taurat. Terus kok ada Efesus 2 ayat 15, kok batal Taurat? Yang benar yang mana ini? Ya. Anda harus paham bahwa itu ayat Matius yang tidak membatalkan Taurat itu sebelum Yesus disalib. Ya. Kenapa Paulus berani nulis Efesus 2 ayat 15 Taurat batal? Paulus tahu setelah Yesus disalib maka menggenapi Taurat. Nah, hal seperti ini kalau Anda nggak paham ya Anda akan pusing, gitu. Anda akan ngotot, gitu. Ini ada ayat Alkitab tertulis tidak batal. Kenapa ini batalnya? Termasuk para rasul, gitu. Para rasul ini mengalami ada yang 3 periode, ada yang 2 periode. Para pendeta dan orang-orang Kristen kalau tidak memahami ini maka Anda akan super bingung. Begini yang dimaksud 3 periode dan 2 periode ya. 12 rasul yang dipilih oleh Yesus itu mengalami 3 periode, yaitu Yesus fisik manusia umur 30 sampai 33. Kan Yesus milih para rasul setelah melayani umur 30 toh. Sebelum umur 30 ya nggak ada rasul, nggak ada murid-murid Yesus tuh nggak ada. Maka 12 murid ini dipilih oleh Yesus ketika Yesus fisik manusia umur 30 sampai 33. Itu para rasul mengalami itu, yaitu ikut ngajar ke sana kemari, ikut itu ya. Kemudian itu periode pertamanya Yesus fisik. Periode kedua, Yesus saya menyebut manusia ilahi tubuh kebangkitan selama 40 hari. Ya. Periode ketiga, para rasul juga mengalami Yesus Allah ketika Yesus sudah naik ke surga. Itu para rasul yang 12 mengalami 3 periode. Ya, periode Yesus fisik manusia, periode Yesus manusia ilahi tubuh kebangkitan, dan periode Yesus Allah naik ke surga. Ya. Kemudian yang 2 periode siapa? Paulus. Paulus itu 2 periode ya. Tentu saja Paulus ya mungkin ada nanti pembantu-pembantunya Paulus ya itu. Murid-muridnya Paulus lah ya. Itu mengalami 2 periode yaitu manusia ilahi 40 hari dan Yesus Allah. Ya, Paulus tidak mengalami Yesus fisik gitu, tidak ikut. Oke, Paulus sih membenci Yesus tapi dia bukan murid Yesus. Jadi dia tidak mengikuti Yesus fisik gitu. Jadi saya ulang, yang 3 periode itu 12 rasul, yang 2 periode itu Paulus. Tentu beda. Yang ditulis itu beda ya. Bedanya begini, kalau manusia fisik ketika Yesus 3 periode sebagai manusia fisik umur 30 sampai 33, Yesus disebut anak manusia dong, betul. Gelarnya anak Allah dong, betul. Masih nyembah Bapa dong, betul. Matius 26 ayat 39, Yesus memberi contoh nyembah Bapa. Masih doa Bapa kami dong, betul. Matius 6 ayat 9 sampai 15, Yesus nyuruh doa Bapa kami. Masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus dong ketika Yesus
jadi manusia betul. Yohanes 4 ayat 1, Yesus membaptis. Murid-murid itu kan dibaptis oleh Yesus, yang 12 itu, ya toh. Ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 1, Yesus pun membaptis dan murid-murid yang menjalankan baptisan juga, ya toh. Artinya ini menegaskan bahwa dulu para murid itu dibaptis oleh Yesus dengan baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus ketika Yesus masih jadi manusia. Lalu ketika Yesus ini 40 hari tubuh kebangkitan, Yesus disebut Tuhan dong, betul. Yohanes 20 ayat 20. Yesus juga disebut Tuhan Allah dong, betul. Yohanes 20 ayat 28, ya. Selama 40 hari tubuh kebangkitan, Yesus masih nyembah Bapa, betul? Betul. Yohanes 20 ayat 17. Selama 40 hari masih baptisannya Bapa, Anak, Roh Kudus, betul? Betul. Matius 28 ayat 19. Doanya masih pada Bapa, betul. Yohanes 20 ayat 27. Sebagaimana Bapa mengutus aku juga mengutus engkau. Itu Yesus itu ingin menunjukkan, ya aku masih doa pada Bapa, masih nurut sama Bapa, begitu ya. Oke. Nah, ini dia yang kita sering gagal memahami ketika Yesus Allah. Ya, ketika Yesus Allah, tentu saja yang disembah bukan Bapa, tapi yang disembah Yesus. Kisah 4 ayat 24. Contohnya ini ya loh. Kemudian doa itu pada Yesus. Kisah 4 ayat 29 sampai 31. Baptisan itu dalam nama Yesus. Kisah 10 ayat 48 dan ada ayat lain. Nah, saudara, mari kita lihat ya toh, karena para rasul ini mengalami 3 periode, maka para rasul nulis-nulis juga soal Yesus fisik. Misalnya ya Matius, ya, yang menulis itu kan Matius itu murid ya toh, penulis Alkitab di antara 3 murid siapa saja? Matius, kemudian Petrus, kemudian siapa lagi? Yohanes, ya toh. 3 murid 12 murid yang nulis Alkitab, nulis kitab di Alkitab adalah Matius, Petrus, dan Yohanes. Matius, Petrus, Yohanes mengalami 3 periode. Dia mengalami Yesus fisik, mengalami Yesus tubuh kebangkitan, mengalami Yesus Allah. Makanya jangan heran kalau Matius, Petrus, dan Yohanes ada ayat yang dia menulis tentang Yesus fisik. Ada ayat yang dia menulis tentang Yesus kebangkitan. Masih nulis Tuhan, Allah, Allah Bapa. Iya dong, kan tubuh kebangkitan Yesusnya Tuhan, ya, masih nyembah Bapa juga. Ya, tapi dia juga nulis yang Yesus Allah. Ya. Petrus, Matius, Yohanes, dia menulis ketika Yesus Allah juga. Misalnya Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu menulis Yesus Allah. Matius juga menulis Yesus Allah ketika nanti penghakiman, ya. Petrus misalnya, Petrus menulis dalam 2 Petrus 3 ayat 18, ya, segala kemuliaan untuk Yesus sampai selama-lamanya. Tuh berarti Petrus tahu Yesus itu Allah. Ketika Anda membaca surat Petrus misalnya, yang Petrus cerita manusia ilahi tubuh kebangkitan 40 hari, tidak berarti bahwa tuh berarti kita harus mengikuti Petrus yang masih nulis nyembah Bapa, ya toh? Kan Yesusnya sudah jadi Allah sekarang, ya. Maka konteks waktu atau jatuh tempo ayat itu harus Anda pahami. Kalau Anda tidak paham, maka Anda akan mendasarkan Yohanes 17 ayat 3. Bapa itu yang mengutus Yesus. Udah dari dulu ke pancet baik, kata orang Surabaya, pancet baik itu. Bapa sebagai Allah, Yesus cuman utusan. Ayat Alkitab sudah berubah, Pak. Sudah konteks waktunya berubah, jatuh tempo ayatnya sudah berubah. Lah kalau Anda berpegangan Bapa Allah yang benar, Yesus diutus oleh Bapa, maka Anda tabrak-tabrak itu semua ayat Alkitab. Berdasar konteks waktu ya tentu saja ya. Karena 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Allah yang benar. Kalau Anda berpedoman bahwa Allah itu Bapa, Yesus cuman Tuhan, maka juga Anda nabrak-nabrak ayat Alkitab. Karena Yesus juga Tuhan Allah. Di dalam Wahyu 4 ayat 8.
Ya, kalau Anda tidak paham 3 periode dan 2 periode ini, maka Anda akan super pusing 7 keliling, gitu. Ya saudara ya, Paulus misalnya, Paulus juga menulis segala kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian, gitu ya. Karena Paulus juga mengalami periode Yesus 40 hari. Paulus itu kan tobat ketika Yesus 40 hari. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 8, Paulus cerita itu, aku yang terakhir, gitu. Dari Yesus menampakkan diri yang terakhir kepadaku. Dia sebutin tuh setelah pada 12 murid sama Petrus sama bla 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 bla, lalu yang terakhir menampakkan diri kepadaku. Artinya Paulus tobat saat Yesus 40 hari menampakkan diri. Ya, tentu ngomongnya dari surga, kan Yesus itu bisa bolak-balik surga ketika 40 hari menampakkan diri. Ini untuk approval bahwa Yesus nggak pernah nginep di tempat murid-murid selama 40 hari menampakkan diri. Karena Yohanes 20 ayat 17, Yesus juga ngomong, aku akan ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Gitu. Yesus bisa bolak-balik. Gitu. Jadi saudara-saudara, Paulus juga pernah menulis tentang kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu Anda menyimpulkan kalau gitu Paulus juga masih ngajarin nyuruh nyembah Bapa, ya, Bapa, Tuhan, Roh Kudus. Kan Paulus mengalami 2 periode, saat Yesus sebagai manusia Elohi dan saat Yesus sebagai Allah. Paulus juga menulis di dalam Roma 15 ayat 6, Allah Bapa Tuhan Yesus, ya toh. Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dengan satu kata kita berkata Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Allah Bapa Tuhan ya Yesus. Dia juga mengakui itu, ya toh. Ya, dia juga mengakui Allah itu satu di dalam Roma 10 ayat 12, ya. Paulus juga menulis tentang itu karena Paulus mengalami 2 zaman, 2 era. Era Yesus 40 hari, tentu saja ada ayat-ayat Alkitab yang diizinkan oleh Yesus. Paulus menulis era 40 hari. 40 hari Yesus menampakkan diri masih nyembah Bapa, saudara. Supaya Anda tahu, masih nyembah Bapa, juga masih tentu saja masih doa Bapa kami, masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Tetapi yang ditulis oleh rasul-rasul hanya soal yang Bapa, masih ada Bapa. Tapi kalau baptisan sudah nggak ditulis itu, karena baptisannya sudah langsung Yesus Kristus, ya. Termasuk Paulus juga membaptis dalam nama Tuhan Yesus di dalam Kisah 19 ayat 5. Jadi Bapak Ibu Saudara, clear ya, Anda harus memahami murid Yesus itu ada yang 3 periode, ada yang 2 periode. Ya, periode terakhir adalah periode Yesus Allah setelah naik ke surga. Makanya Yohanes memunculkan 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Allah yang benar. Yohanes juga memunculkan tulisan-tulisan bahwa Yesus itu Tuhan Allah di surga, Wahyu 4 ayat 8. Yesus adalah Alfa Omega itu, Wahyu 21 ayat 6. Tapi Yohanes juga menulis saat Yesus jadi manusia ilahi juga, yang di situ masih ada Bapa. Ya, saudara, jangan sampai Anda bingung, ya toh. Kalau Anda bingung ini ya tidak akan mudeng, sampai kapanpun tidak akan mudeng. Kami dari Gereja Alkitab Allah Esa, ya, mahasiswa-mahasiswa kami sudah paham itu, bahwa murid itu ada yang mengalami 3 periode, sehingga ayat Alkitab yang ditulis ya kadang-kadang masih ada Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, ya toh. Ada juga dia menulis tentang Yesus Allah, penyembahan terhadap Yesus, dia akuin juga karena dia mengalami periode-periode itu, ya. 3 penulis kitab dalam Alkitab Perjanjian Baru adalah yang 12 murid, ya. Dari 12 murid itu Matius, kemudian Petrus dan Yohanes. Ini yang mengalami 3 periode, ya. Ya. Terus makanya Matius, Markus, Lukas, sama Lukas ya cuman ada di Markus sama Lukas kan. Sementara yang mengalami 2 periode Paulus itu dia menulis di banyak kitab. Nah, yang mengalami 3 periode ada juga yang menulis toh soal Yakobus, soal itu ya. Dan lain-lain itu ya.
Petrus dan lain sebagainya, ya. Makanya ada muncul lagi 1 Petrus, 2 Petrus, ada 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, ya. Di samping dia menulis di kitab Yohanes juga, ya, di Injil. Orang sering menyebut Injil sinoptis, 4 Injil itu, ya. Orang sering menyebut gitu, padahal nggak benar itu. Injil itu hanya 1, yaitu Injil Kristus. Baik, Bapak Ibu sekalian, padat, singkat, dan clear, harus memahami bahwa murid Yesus itu ada yang mengalami 3 periode, ada yang 2 periode. Periode yang dimaksud adalah Yesus manusia, Yesus tubuh kebangkitan, saya sering mengistilahkan manusia ilahi 40 hari, dan Yesus Allah, ya. Jadi pasti murid-murid itu ada tulisan tentang Yesus manusia, Yesus tubuh kebangkitan, Yesus Allah. Kita harus paham itu, mana yang kita imani sekarang adalah Yesus Allah. Anda jangan mengimani Yesus waktu tubuh kebangkitan, Yesus sudah kelewat, Pak. Atau Yesus manusia sudah lewat. Yang Anda harus imani adalah Yesus Allah zaman Nuh. Itu yang benar, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan, ya. Yang mau baptisan belum ada. Info terakhir, PSBB di sekitar Jabodetabek masih diperpanjang, ya. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan menghubungi nomor-nomor yang ada. Setiap Selasa Anda yang mau berdebat silahkan menghubungi kami, ya. Sebaiknya 2-2 sajalah, 2 lawan 2, ya, kalau debat, ya. Kemarin-kemarin ada 3, ada 4, ya. Kalau Anda bersedia siaran live, kami sangat senang, ya. Tapi kalau tidak bersedia, ya mau gimana? Beberapa debat kami tidak siaran live katanya, ya kita menghargai. Tapi kami sangat senang kalau Anda bersedia siaran live. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandeta BPS. Haleluya, amin.